kembali lagi ke yang cover design itu memang tidak ada visinya sama sekali. Klien langsung bilang, oh iya macam itu. Memang kliennya juga istilahnya yang penting kamu sesuai lah dengan apa yang aku pikirkan. Jadi yang paling mudah ini yang cover design. Itu buat sekolah ya Mas? Buat sekolah SD Mas. Seperti digital English. Ya. Selain kemasan itu tadi, pernah nggak bikin website Mas? Untuk websitenya bikin desainnya aja sih. Apa interface? Ya. Untuk desainnya cuma bikin interface-nya. Pernah juga ikut bikin aplikasi mobile atau Android itu, tapi cuma bikin interface-nya aja, bikin desain tombol-tombolnya, bikin logonya aja. Untuk bikin script-nya saya nggak paham ya. Ya beda inilah kita Mas, beda kejuruan. Oke, jadi dalam mendesain Mas Ari ngeflow atau lihat template atau lihat ide orang lain, ya, desain orang lain, atau apa proses waktu mendesain itu? Untuk awal-awal dulu saya lihat template sama lihat desain orang lain ya. Awal-awal banget saya pakai ATM, amatik tiru, modifikasi. Itu untuk yang hal umum banget ya, untuk pemula ya. Terus lama-lama sampai ke sini tak sesuaikan di imajinasi kayak gimana, kliennya kayak mana gimana, semacam itu. Untuk awal-awal sih pakai template sama lihat desain punya orang, ini kayaknya bagus ya. Terus tak modifikasi sendiri dan nantinya pun agak beda sama yang punya orang itu tadi. Ya. Tetap saya dulu pakai template sama pakai punya orang. ATM, amati tiru, modifikasi. Siap. Setuju Mas. Baik, sambil teman-teman yang mau join kembali dan yang mau bertanya bisa di chat, kolom chat di Zoom itu saya akan bacakan CV dari Mas Ari Senpai, tutor kita hari ini. Di mana Mas Ari seorang pengajar, freelance graphic designer dan salah satu autor buku Sekolah Membunuhmu. Mas Ari Senpai lahir di Grobogan 10 Agustus 1993. Di mana tahun 2011 hingga 2015 Mas Ari pernah belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya di fokus pengembangan media edukasi dan kurikulum sekolah di Universitas Negeri Semarang. Sejak 2015 Mas Ari berprofesi sebagai freelance graphic designer dan hingga sekarang menjadi tim graphic design di lembaga sosial bernama Geraha Sedekah Semarang. Dari tahun 2016 hingga 2019, Mas Ari sebagai pengajar graphic design di salah satu SMK di daerah Semarang. Dan dari tahun 2019 hingga sekarang, sebagai staf pengajar keterampilan komputer grafis di salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat daerah di Grobogan. Pada tahun 2016, Mas Ari menulis buku fiksi yang berjudul Maaf, Aku Bukan PNS. Dan tahun 2019 menjadi salah satu autor buku non-fiksi yang berjudul Sekolah Membunuhmu. Demikian profil dari Mas Ari, pengajar tutor kita hari ini. Mau bertanya silahkan chat lagi. Mungkin ada tips-tips Mas buat teman-teman kita yang masih sekolah dan masih kuliah yang ragu-ragu dengan skill yang dimilikinya. Saya bisa nggak sih menjual desain saya? Sekali lagi boleh Mas dikasih tips. Apakah jangan ragu dan tidak takut? Apa yang membuat kita? Yang penting asal kita punya portofolio banyak, kita bisa meyakinkan orang lain. Tetaplah untuk membuat desain semacam itu. Untuk PD dan PD itu kan ada orang masing-masing yang yang relatif orangnya kan beda-beda, ada yang PD, ada yang pemalu, ada yang minderan kayak saya juga banyak. Jadi yang penting kita tetap membuat desain, tetap berkarya. Ya, boleh Mas, ada yang bertanya Mas. Bagaimana pengalaman Mas Ari tentang bisnis desain yang dilakukan seorang diri hingga berkembang dengan memiliki karyawan? Misalkan ada orang yang membantu mengatur jadwal, akun klien, admin, dan lain sebagainya. Mas Ari selama ini pernah punya tim atau seorang diri terus Mas, single player?
Kalau saya pribadi sih untuk tim ya tim, kalau misalnya saya benar-benar full job, biasanya ada siswa atau ada teman tak suruh ngebantuin, mas tolong bantuin ini dong, jenengnya dari asistenku nanti tak bayar. Jadi sistemnya masih freelance sih untuk semacam itu. Jadi sekarang kan saya masih sendiri dan untuk sistemnya masih freelance. Kalau saya nggak full job, saya kerjakan sendiri. Kalau full job, saya ngundang teman-teman di komunitas ataupun ngajak murid-murid saya, tak suruh untuk bantuin kerja saya. Kenapa? Karena memang menurut pribadi sih belum begitu masuk sih. Kalau misal harus ada admin, harus ada ini, belum begitu masuk. Jadi untuk sementara saya pakai teman-teman yang freelance dulu, tak rekrut. Terus habis itu ya kayak sistem beli putus itu mas, semacam itu. Iya. Nah, balik ke konsep ATM tadi mas, amati, tiru dan modifikasi. Nah, menurut Mas Ari, batas minimalnya seperti apa mas? Apakah sekian persen nirunya itu? Apakah total 50% atau apa yang teorinya mas? Atau pengalaman mas? Untuk teorinya sih macam-macam ya mas. Selama itu nggak lebih dari 60% itu nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini teknik barbar ya misalnya ya. Ini misal orang itu lihat desain kita dan dia nggak bilang kayaknya aku pernah lihat desain ini, itu udah bagus. Dan jangan sampai kita ATM itu orang-orang melihat desain kita bilang kayaknya aku pernah lihat desain ini deh, kayaknya aku pernah lihat desain ini di sini deh. Kayaknya logo logo olahraga mirip kayak logo di situs lain deh, semacam itu. Jadi yang pertama tadi jangan lebih dari 60%. Yang kedua adalah jangan sampai orang itu kalau lihat desain kita bilang kayaknya aku yang lihat desain ini, semacam itu. Saya pernah hadapi klien yang ingin buat kemasan nih mas. Nah, klien ini belum ada ide dan nama mereknya. Lalu kita sepakat diskusi sampai ketemu nama merek dan konsep desainnya. Namun untuk lanjutannya klien membuat kemasannya malah ke desainan lain gitu ya? Ya, awalnya bikinnya konsepnya mas saya, tapi bikinnya akhirnya ke teman lain. Ya. Kalau seperti ini pernah kejadian tahun kemarin, tahun 2019 pernah kejadian, itu tak buat konsepnya udah, ternyata dia lari ke desainer lain, istilahnya ditikung lah, istilah anak muda ditikung lah. Nah, saran saya itu pertama kali diomongin, mas ini gimana jadi pesan desain enggak, mas ini desainnya gimana, soalnya kita sudah bikin konsepnya. Yang kedua, ketika kita sudah sampai ke konsep desain dan dia bilang ya, akhirnya ke desainer lain, akhirnya udah dipublis, ngomong aja, mas tolong kalau bisa untuk desain yang itu jangan dipajang, masa itu kan juga hak saya juga, pernah berkecimpung di situ, apakah saya juga dapat imbasnya, semacam itu. Ada 2 tahap sih yang pernah saya lakukan semacam itu. Jadi yang pertama diomongin, kedua gimana mas ini kan konsepnya dari saya, jadi ya mohon maaf mas, nanti kalau misalnya diteruskan kan nggak enak jadinya. Jadi diomongkan baik-baik aja mas. Ya, terus jawab klien apa mas? Waktu masih ingat nggak mas? Jawabnya apa mas? Ya terserah saya. Gini, jawabnya, waktu itu kalian bilang, oh maaf mas, sebelumnya saya minta maaf, sudah minta konsepnya dan akhirnya saya lempar ke orang lain. Dan akhirnya dia bilang, oke mas, nanti saya kasih job, tapi bukan berhubungan sama desain ini, sama berhubungan dengan yang desain meme yang sosial media. Kan ada ya sekarang sosial media kan pakai meme iklan-iklan di Instagram itu loh mas. Hanya dikasih project lain itu. Oke mas, tadi boleh tunjukin ke kami desain yang kemasan mie instan mas, yang di portfolio tadi. Nah ini mas, ini ya. Pak, untuk kasus makaroni ini yang ini sebenarnya tahun 2018 ya, klien minta 3 desain kemasan. Pertama, rasa jagung bakar, kedua pedas daun jeruk, ketiga mie goreng. Udah tak buatin 3, ternyata si klien itu ngotot, ngeyel bilang, mas tolong deh yang mie goreng nanti dikasih kayak taruh di mie instan. Terus tak tegasin, mas tolong mas, kalau misal nanti ada apa-apa tentang copyright atau apa, itu jangan tanggung jawab saya, tanggung jawab dari pihak klien. Jadi semuanya ke pihak klien, semacam itu mas. Dulu tak tegasnya kayak gitu. Jadi kalau kamu berani
copyright, oke itu urusannya klien, tapi kalau misalnya nggak brand ya udah nanti tak buatin, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, nah itu kan tadi ada mirip kemasan Mas, mie instan ya. Nah, ngambil celahnya gimana Mas supaya desainnya nggak terlalu mirip banget Mas? Pengen niru misalkan Mas. Nah, takutnya kan Kalau misal pengen niru ya jerat untuk hukum Mas. parodi ya ini ya, untuk ngambil celahnya jangan sampai itu benar-benar orang lihat langsung oh ini nyontek, jangan gitu. Misalnya kita buat seperti parodi lah semacam itu. Tentunya teman-teman juga lebih hebat untuk hal ini. Kita buat parodi seakan-akan kayak oh itu kayak parodi ini, kita ambil di situnya. Ya. Ya, jangan banyak ya Mas ya, sekian 10% mungkin ya. Oh ini saya diingatkan kayak Indomie nih. Ya. Oke. Mas sebagai pengajar boleh Mas buku-buku buat desainer grafis yang pengen belajar desain, bikin bisnis desain, buku-bukunya apa aja Mas yang buat rekomendnya Mas, buku-bukunya buat kita ngasah. Untuk ngasah skill itu coba ini di Gramet coba cari buku judulnya itu pertama desain komunikasi visual, itu yang warnanya hitam ya. Aku lupa siapa yang ngarang, pokoknya ada desain komunikasi visual yang hitam sama desain komunikasi visual yang warnanya biru. Saya lupa siapa pengarangnya. Terus yang ketiga, coba cari buku-buku yang referensi tentang desain masalah logo yang lebih mendalam. Jadi semacam itu. Atau bahkan kita kembangkan ke ilustrasi. Boleh kita lihat buku-buku lainnya seperti ilustrasi yang punya Mas Wadid lah atau punya Mas Bandi, itu banyak banget ilustrasi di sana untuk pengembangan aja, ataupun yang benar-benar fokus di desain seperti logo. Ada di Gramedia banyak banget untuk bukunya, nggak bisa tak sebutin, banyak katanya bukunya. Ya. Nah, aplikasi yang Mas pakai apa aja Mas? Software desain? Saya sih pakai standar. Pertama, untuk aplikasi saya nggak mulu-mulu sih, cuma pakai Inkscape, terus graphic designer, Gym, sama itu Photoshop, semacam itu. Cuman 4 aplikasi saya yang untuk desain. Enggak pakai yang bagus enggak. Corel Illustrator Mas ada? Illustrator enggak. Ya Inkscape, graphic designer, Photoshop sama Corel. Foto Illustrator udah 2 tahunan nggak megang. Ya. Udah 2 tahun nggak megang karena memang saya agak kesusahan kalau Illustrator ya. Ya. Oke. Mas Ari dapat klien biasanya dari mana? Dari sosmed atau dari sosmed? Oh, dari sosmed ya. Banyak teman-teman semua. Banyak dari sosmed sama dari email. Nah, dari email Mas dapat emailnya dari mana? Saya stalking Mas, ke perusahaannya, terus ada emailnya tak tawarin. Ya dari semua itu ada yang nyangkut lah Mas ya, dari banyaknya. Pasti ada yang nyangkut lah. Oke. Nah, Mas bagi waktunya gimana Mas? Waktu ngajar sama freelance, apakah freelance malam hari, subuh, ngajarnya pagi sampai sore? Gimana bagi waktunya Mas? Untuk kerjanya ya pagi sampai siang, terus habis itu ya malam sampai ya jam 9 sampai jam 10-11 itu nyicil istilah ya, kalau bahasa Indonesia apa nyicil ya, bahasa Jawanya nyicil lah pokoknya. Oh hari pertama saya nyicil ini, hari kedua nyicil ini sampai hari ketiga. Jadi siangnya kerja, malamnya freelance kalau ada orderan. Kalau nggak ada dan gabut itu ya bikin gambar-gambar desain logo terus tak posting semacam itu. Ya. Nah untuk desain stiker nih Mas, untuk UKM ya kan stikernya kan buat di botol, di toples ya, snack box. Nah stikernya biasanya untuk bikin stiker itu memang sudah ada logonya ya Mas, tentu sudah ada logo dan nama produknya apa. Biasanya Mas kasih harga berapa tuh? Kita kasih harga berapa? Kalau misal itu belum ada logonya, kasih harga sama hanya desain kemasan 400 ke atas lah, 400 atau 500 ke atas. Kalau misal belum ada logonya loh ya. Yeah. Kalau misal sudah ada logonya dan itu label stiker, kasih aja di atas
di atas 150, tapi jangan sampai ke 600.000. Ya 150 sampai 600 ribuan itu sekitaran semacam itu. Kalau misal itu sudah ada logonya. Kalau belum ada ya 400.000 ke atas. Semacam itu Mas. Ya. Terus bagaimana tetap percaya diri waktu mengupload desain kita ke sosmed? Karena banyak teman-teman juga yang terjun di bidang yang sama nih Mas. Dan kadang-kadang mereka lebih bagus desainnya. Nah, kita kan kadang minder, ada yang minder, desainnya dia lebih bagus ya. Aduh, nggak jadi upload lah. Atau bagaimana Mas? Syarat tipsnya? Untuk percaya diri ini sebenarnya kalau pengalaman sih jujur ada lebih bagus dari saya itu lebih banyak, lebih bagus, lebih halus, warnanya lebih eye catching juga banyak. Tapi kenapa kok percaya diri ya? Ketika ada orang yang lebih bagus, itu motivasi bagi saya agar belajar lebih banyak lagi, stalking yang ke ahlinya lebih banyak lagi, minta saran orang lain lebih banyak lagi. Jadi ya untuk motivasi aja, untuk motivasi itu bagus, aku harus bisa kayak gitu. Itu ini aku harus bisa bagus kayak gitu. Tapi jangan untuk nyanyi, untuk bermain lebih sehat dan kita benar-benar memberi diri kita ke dunia desain. Ya. Jadi ya rezeki ada ngatur ya Mas. Iya, sama-sama itulah. Oke, bagaimana cara menentukan harga agar sebanding dengan waktu dan tenaga yang kita keluarin untuk desain, tapi tidak terlalu mahal juga Mas. Jadi menentukannya gimana harga sebanding dengan waktu dan tenaga yang kita sudah keluarkan. Wah, kayaknya kerjanya nih berbulan-bulan nih nggak kelar-kelar nih, saya nggak tidur. Waduh, ini saya hargai sekian juta. Apakah begitu atau Mas punya patokan khusus? Kalau dari pengalaman ya, ini kalau misal itu benar-benar biasanya saya agak butuh waktu atau tenaga ekstra lebih dari seminggu lah, 2 minggu, sebulan, tak kasih harga misal di atas 2, misal semakin di atas 2. Kalau misal ternyata segini, yaudah segini, ternyata kliennya malah mampunya segini, kita sesuaikan, tapi jangan sampai terlalu murah, jangan sampai terlalu mahal. Kita harus benar-benar nyeleksi. Nanti kalau misal sudah ketemu tipe-tipe klien, nanti juga ada yang klien yang remelan, nanti kita kasih ada klien yang oke, yang penting ini bagus, kita harus kasih harga segitu. Jadi harus benar-benar kita nawarin jasa sama selektif pada klien. Ada banyak tipenya. Nah, klien modelnya nggak jadi kalau mahal, ini lebih baik ditinggalkan aja ya. Kalau menurut saya ditinggalkan untuk terlalu mahal nggak jadi harga teman. Kita ngomong baik-baik Mas, mohon maaf Mas, ini kita udah bisa ngerjain, mungkin yang lain bisa, kita semacam itu. Jadi komunikasi dalam hal ini itu lebih penting. Itu Mas jawabannya. Jadi kalau nggak sanggup, kalau banyak tawar-menawar mendingan nggak usah ya Mas ya? Ya, kalau saya semacam itu, kalau saya pribadi. Nah Mas, di Indonesia ini kan kita bicara desain grafis ya Mas. Nah di Indonesia ada nggak role model dari Mas Ari, desainer grafis Indonesia, yang menurut Mas saya niru dia nih, atau kayak bagus ya desain grafisnya ya? Ada nggak Mas yang orang Indonesia, siapa orangnya? Sebutin Mas. Kalau pengalaman ya, kalau misal dunia desain ya untuk produk ya, itu bisa sih kita belajar ke Pak Subiakto ya. Subiakto di Instagram beliau sering upload tentang materi beliau Subiakto. Terus kita bisa ke Mas Wadid ya, Mas Wahyu Aditya yang Hello Motion, itu juga beliau juga desainer juga. Sama ada juga salah satu yaitu Mas Mustafa Bisri Mustafa juga desainer grafis. Sama Rio Purba yang terakhir, yang anak muda banget itu kan memang Rio Purba yang pokoknya anak-anak tahu lah Rio Purba lah semacam itu pengen role model ya semacam itu ya. Pak Subiakto, Rio Purba, Mas Wadid, sama Mas Bisri Mustafa itu bagus. Saya lihat stalking di sosmednya juga, ini kayaknya bagus. Terus termotivasi belajar lah, termotivasi buka YouTube, termotivasi ikut challenge, termotivasi itu terus belajar semacam itu. Oke. Mas Ari punya nggak keinginan punya studio grafis, studio desain di tahun-tahun ke depan, punya perusahaan, atau pengen selamanya lebih nyaman jadi freelancer aja Mas?
Itu ada sementara untuk sementara ya untuk 1 tahun 2 tahun ke depan lebih ke freelance saja sih, freelance. Tapi kalau memang benar-benar sudah menjual, benar-benar sudah banyak di nasional lah ini, kira-kira sehari 1 miliar saya buat studionya. Tentunya ada untuk bikin studio yang tetap, tapi untuk sementara freelance sama kalau misal benar penuh, saya minta bantuan ke teman-teman, ke murid-murid untuk ngerjain project saya. Makan itu. Nah, buat orang yang sudah punya bisnis, misalkan percetakan nih Mas. Di percetakan itu kan ada bagian desainnya ya. Nah, sebaiknya punya in-house designer, orang yang dipekerjakan di percetakan itu, atau kalau memang lagi full orderan bisa dilempar ke freelancer lainnya. Plus minusnya apa Mas? Sebaiknya punya orang desain sendiri di percetakan itu atau mending pakai freelancer? Kalau plus minusnya, kalau misal kita pakai full house, sekarang kan orang kan desain bisa belajar dimanapun. Kalau kita pakai full house ya kita harus benar-benar ngasih apa ya, untuk bayaran per bulannya harus ditentukan berapa, ini harus ditentukan berapa, dia harus tahu berapa nanti yang dikeluarkan per bulan untuk si full house tadi. Tapi kalau freelance malah lebih, kita bisa beli stop beli putus kalau freelance ya, di kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya untuk freelance kita bisa ngatur uang kita, tapi kalau full house kelebihannya kita bisa lebih maksimal, tapi ya ada anggaran per bulannya makan itu. Ya. Baik, next pertanyaan. Tadi ada cerita kalau ide dicuri tanda kutip tanpa kompensasi dari klien. Nah, apakah ide itu sifatnya abstrak dan tidak terikat hukum? Misalnya nih Mas, kalau ada seseorang punya ide brilian untuk desain, apakah perlu disimpan untuk diri sendiri atau boleh di-share di sosmed? Nanti akan diambil orang lain ya, buat di-share ya. Ya, silakan dijawab. Kalau menurut pribadi saya sih, untuk membranding diri kan kita juga butuh sharing produk lah, sharing desain kita, sharing portfolio kita. Kalau pribadi sendiri, kalau misalnya kita pakai brilian, kita bikin 2 produk lah, yang kita upload sama yang kita simpen. Yang kita upload bisa sih produknya mirip si yang kita simpen. Yang kita upload kita kasih watermark sama kita kasih keterangan. Tolong ini desain ide saya, tolong jangan dicomot atau diambil lah, karena ini memang untuk kedepannya untuk kebermanfaatan lah, untuk komersial untuk lainnya. Tentunya kita butuh untuk ngupload dan harus ada watermark lah, harus ada backupan lainnya juga. Jadi untuk upload perlu, tapi jangan lupa untuk diupload. Dikasih backup yang lain. Baik. Luar biasa menarik. Baik Mas, waktu kita tidak terasa. Kita akan berakhir dengan sesi tanya jawab. Dan ada pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi menurut Mas Ari, lebih bagus desain grafis kita, desain kita itu punya karakter sendiri ya, atau kita ngikutin keinginan klien? Nah, dalam klien itu kan sebelum kita membuat desain, kita kasih perjanjian ke kliennya dulu. Misal kita udah kasih DP ya, kita ngomong ke klien, setelah kita membuat rancangan desainnya dalam bentuk PDF lah, atau dalam bentuk yang masuk oleh-olehan, kita kasih desain yang style kita sendiri, sama kita kasih desain yang sesuai keinginan klien, ataupun kita kasih pilihan yang lain. Jadi minimal kita kasih 3 pilihan ya, sepengetahuan saya, pengalaman ya, kita kasih yang desain style saya sendiri sesuai klien, sama yang lain campuran atau bahkan di luar itu semua. Kita kasih semuanya, nanti tinggal klien milih yang mana. Jadi kita nggak bisa egois, aku pokoknya stylenya kayak gini, aku nggak mau kalau misalnya yang lain. Jadi kita kasih pilihan desain kita sendiri sama desain klien, sama desain yang lain kalau misalnya kita ada ide. Macam itu Mas. Nah dari 3 itu biasanya yang paling dipilih klien yang mana Mas? Kebanyakan yang dari klien, sebagian ya dari saya. Ya nggak nentu sih, nggak menentu juga sih. Ya, kalau kliennya lagi blank mungkin pakai punya kita ya Mas. Iya masalah. Ya. Oke, menurut Mas Ari, desain logo yang simple itu seperti apa Mas? Sederhana,
kesadaran sebuah logo itu makin simple, kadang lebih gampang diingat ya Mas. Nah, apa saja yang ya setuju nggak Mas dengan kesederhanaan sebuah logo? Saya setuju sih. Setuju. Kenapa harus simple Mas? Harus sederhana? Kalau simple itu kan di otak kan sudah terekam, terus orang-orang kalau misal mau nempelin nggak susah, mau bikin stempelnya lah kalau misal kita mau instansi sekolah atau instansi pemerintah kan butuh stempel juga, untuk bikin stempelnya lebih gampang, masukin ke website juga lebih gampang. Kalau simple emang enaknya kayak gitu. Jadi waktu desain logo itu harus dipikirin aplikasinya buat apa aja Mas ya? Betul. Nantinya. Nanti mockupnya kemana, ininya kemana, tempel kemana juga perlu dipikirkan. Ya. Karena makin rumit nanti aplikasinya, eksekusinya susah ya Mas ya. Betul. Ya. Kalau kemasan prinsipnya gimana Mas? Waktu desain kemasan, apakah kemasannya full color nggak masalah atau pakai 2 warna aja cukup? Sama Mas, kayak tadi desain. Pertama tak kasih konsepnya dulu, terus akhirnya klien punya konsep, tak dijejerkan ya, istilah bahasa mungkin dijejerkan di kotak di workspace lah atau di lembaga kerja kita kasih ke klien. Nanti klien pun akan memilih kok. Nggak melulu harus warna lah, harus enggak. Kita sesuaikan dulu, terus kliennya minta kayak gimana, kita ditaruh di lembaga kerja kita kasih pilihan, klien milih yang mana nantinya. Ya. Nah, pada waktu Mas bikin logo nih, Mas ada bikin GSM-nya nggak? Atau disebut grafik standar manual? Apakah perlu atau yang penting ada maknanya aja? Kalau itu untuk jangka panjang perlu. Kalau itu logo event biasanya saya nggak kasih. Itu logo misal perusahaan, UMKM, tak kasih GSM-nya sih. Ini punya segini, ini punya segini tak kasih. Tapi untuk yang desain event, logo event itu nggak tak kasih. Yang penting ini sudah pas, klien puas itu. Kalau logo event kan memang untuk sementara ya. Seperti event bola lah, event tadi cosplay lah, event semacam itu kan. Jadi untuk yang event-event sementara nggak tak kasih GSM, tapi untuk yang jangka panjang perusahaan lah, UMKM, instansi tentunya perlu dikasih GSM. Ya. Jadi GSM itu buat lampiran hak cipta juga lah Mas ya, pegangan ya. Buat registrasi ya. Oke. Boleh dikasih lihat portfolio yang lain Mas, slide yang desain-desain lainnya? Untuk desain yang lainnya nanti di Instagram aja Mas. Oh gitu. Banyak itu portofolio di Instagram aja banyak malah. Ya, di slide-nya kan ini slide packaging desain nih Mas. Di slide yang lain visual identity. Ini kan bicara logo dan branding ya Mas ya. Ya. Oke. Terus ada lagi Mas kategori. Ini logo khusus logo. Oke. Ya. Baik, saya rasa pertanyaan Q&A-nya sudah banyak sekali yang masuk Mas. Dan waktu kita 10 menit lagi untuk sesi terakhir ini. Boleh Mas Ari disimpulkan dari materi kita kelas kreatif hari ini, apa yang Mas boleh sampaikan kepada teman-teman yang mau memulai merintis bisnis desain dari bangku sekolah maupun kampus, dan para profesional yang belum memulai bisnis desain untuk segera memulai bisnis desain. Apa pentingnya, apa yang mendasari kenapa kita harus merintis dari sekarang Mas? Nah, tentang hal ini kan juga perlu sekali. Kenapa kok kita merintis desain, ada trik-triknya? Kenapa kok harus ini? Karena memang dalam dunia kreatif ya, dunia industri kreatif itu kan perlu banyak persiapan. Kenapa kita harus merintis, harus ada tips-tipsnya. Kenapa merintis harus siap dini? Karena memang pertama, dunia desain ini banyak saingannya. Kita harus pintar-pintar nonjolin diri kita, pintar-pintar istilah negatifnya ya. Kita harus benar-benar pintar pansos. Itu pansos penting. Pansos penting untuk ngenalin karya kita. Tapi bukan berarti pansos nggak jelas. Pansos nggak masalah selama kita
mengenalkan karya kita. Kalau pansos dari kita ya no, nggak usah. Tapi kalau pansos untuk mengenalkan karya kita itu memang penting banget. Untuk peneliti desain yang pertama tadi perlu tentang pansos positif ya. Kemudian untuk yang masih baru jangan malu untuk terus belajar, jangan malu untuk sharing desain, jangan malu ketika desain kamu dibilang kok desainnya kayak desain si Anu ya. Itu penting banget karena di Indonesia pun orang-orang yang berkembang pun dari saran-saran kayak gitu, saran oh ternyata desainnya kurang ini. Jadi jangan malu untuk belajar, jangan malu terima saran, jangan malu untuk ikut pelatihan, untuk diklat. Walaupun sudah desainer profesional, sudah sering dapat klien, haruslah untuk ikut pelatihan, untuk diklat. Bahkan sekarang kan ada sertifikasi profesi, itulah semacam itu untuk mengembangkan diri kamu. Kemudian branding diri sejak dini ataupun sejak sekolah lah, sejak kuliah, sejak merintis bahwa kamu itu bikin desain. Itu mas, itu aja untuk closingnya. Ya, boleh mas. Saya senang sekali mas Ari boleh join di kelas kreatif. Dan kalau boleh tahu nanti di bulan Juni Juli boleh ya mas kapan ngisi di kelas kreatif lagi. Oh bisa. Nah, boleh mas, kalau boleh tahu mas sudah punya materi apa nih buat kita bahas apa yang menarik di kelas berikutnya mas, yang akan mas Ari bawakan. Boleh kasih bocorannya nggak? Nanti itu teman-teman bisa pilih sendiri ya. Ini aku ada idenya yaitu pertama teman-teman ingin tema yang bagaimana sih kita bisa tetap produktif di saat pandemi ini. Itu materi pilihan pertama. Yang kedua itu tentang desainer kampung. Kan sekarang banyak anak-anak di desa, di kampung itu mereka sudah mulai belajar desain, mulai mengenal desain mereka. Bahkan aku pernah baca berita itu di sebuah desa di pucuk gunung ya, itu dia memenangkan kontes 99 desain. Nah, jadi materinya entah mau ke arah desainer kampung ataupun produktif saat pandemi itu nanti gimana teman-teman enaknya gimana, saya nurut aja. Wah, seru-seru semua ya mas. Jadi 2 topik itu seru semua dan silakan teman-teman yang mau ngusul tema apa dulu yang akan dibawakan boleh ditulis di chat maupun di grup WA. Tapi ada satu yang sudah masuk nih mas, usul mas. Bahas desainer kampung dulu mas, kayaknya seru tuh mas. Wah. Saya juga desainer kampung. Itu sempat diliput di TV ya mas ya? Oh yang apa? Daerah mana itu loh, daerah Jawa Tengah kok itu? Iya, Magelang kalau nggak salah mas. Oh Jawa Tengah, Magelang. Ya. Boleh mas, nanti disiapin materinya mas, kita akan tunggu. Kayaknya seru nih bahas tentang desainer kampung. Wah. Oke. Saya juga desainer kampung. Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Terima kasih untuk closingnya mas Ari. Terima kasih buat waktu dan materi yang sudah disampaikan buat kelas kreatif. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join, sudah daftar di kelas kreatif. Tunggu bahasan materi lainnya dari Mas Ari Senpai. Yang pasti seru, kelasnya akan dipenuhi oleh peserta-peserta dari beberapa daerah.